bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 11 Oktober 2022. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Magda PRR yang bertugas belajar di Yogyakarta. Dan doa kita akan bersama dengan Suster Maria Wikberta PRR yang bertugas belajar di Malang, Jawa Timur, dengan tema Hatiku Pelita Hidupku. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putuslah rohmu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah mencurahkan cinta kasih-Mu sampai sehabis-habisnya kepada kami. Kami mohon, semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepadamu dan hidup saling mengasihi satu sama lain. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran,
karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi dalam permenungan kita hari ini, dan semoga perjumpaan kita hari ini membawa sukacita dan kedamaian bagi kita sekalian. Sapaan Tuhan hari ini mengajak kita untuk rehat sejenak bersama Sang Cinta, seraya kembali menelusuri sekian banyaknya lembaran-lembaran putih yang sudah tergores oleh pena kehidupan kita. Kira-kira seperti apa hasil goresan itu? Tentu kita sebagai orang beriman meyakini itu, bahwa Tuhanlah yang memegang tangan kita untuk bersama Dia dan menulis di buku diari kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, Sang Ratu kemunafikan telah hadir dan menerobos di sela-sela kehidupan setiap orang, merasuk dan meracuni setiap jiwa yang ada. Tanpa kita sadari, hal ini pun telah menguasai setiap kita. Kemunafikan muncul ketika kita tak ingin menjadi orang yang rendah hati, dan ketika kecongkakan lebih menguasai diri kita. Disitulah awal dari kemunafikan itu terjadi. Ada kisah nyata yang terjadi, dan ini terjadi pada anak-anak. Ketika saya bertugas di sebuah pedalaman di Kabupaten Kupang, tepatnya di daerah perbatasan di Wepoling. Nah, di sana saya bersama anak-anak. Suatu ketika bulan-bulan Rosario seperti ini, bulan Maria. Lalu kami ke rumah umat lalu berdoa seperti biasa. Nah, di situ kan biasanya anak-anak duduknya satu tempat di bentang tikar di bawah, lalu anak-anak semuanya berkumpul duduknya di bawah, terus yang orang tuanya di kursi seperti biasa. Lalu suatu ketika pada malam hari ketika sebelum mulai berdoa, ada satu anak yang usianya yang waktu itu kira-kira sekitar 3 atau 4 tahun. Nah, kebiasaan buruknya dia tuh selalu korek teman. Misalnya teman yang duduk di samping dia akan korek begini, lalu dia pura-pura langsung tutup mata atau lipat tangan begitu. Jadi orang tidak tahu siapa yang korek begitu. Lalu ketika teman yang dikorek tadi dia mulai cari-cari siapa yang korek, dengan sendirinya dia pasti akan tertawa atau tersenyum, dan pasti dia memberikan ekspresi-ekspresi yang membuat kita langsung tahu, oh ternyata dia yang korek si anak ini. Nah, itu yang terjadi pada anak kecil, dan kita tahu kan bahwa anak kecil kan polos, terbuka, tidak ada kemunafikan. Walaupun apa yang tadi dia buat itu termasuk dalam salah satu kemunafikan ya yang terjadi, tapi ya dia tidak bisa menyembunyikan itu. Dia akan dengan sendirinya terbuka untuk memberikan reaksinya bahwa dia yang melakukan hal itu. Nah, bagaimana dengan kemunafikan yang terjadi pada kita sebagai orang dewasa? Kisah nyatanya mungkin demikian. Orang dewasa di mana-mana pasti selalu ada yang namanya nongkrong. Seperti ada satu lagu jadul yang syairnya hanya sepenggal saja yang saya hafal, yang lainnya saya tidak tahu. Bunyinya kayak begini. Nongkrong di warung kopi. Nah, kira-kira apa sih yang dinongkrongkan di warung kopi itu? Kebanyakan yang terjadi adalah mulai pembahasan si A, si B, si C, dan seterusnya.
Pokoknya topiknya selalu ada, tidak pernah ada titik komanya. Kebanyakan bercerita tentang orang lain, jarang untuk bercerita tentang pribadi atau diri sendiri. Syukurlah jika di dalam pembicaraan itu yang dibicarakan adalah hal-hal yang positif atau hal-hal yang mendukung dari orang lain yang kita bicarakan dalam topik kita. Namun sayang sekali jika yang dibahas adalah hal-hal yang negatif dari kehidupan orang lain. Sama halnya seperti Injil hari ini, Yesus mengkritik kita sebagai para pendengar agar tidak melihat pinggan bagian luarnya saja. Apa maksudnya? Ya, itulah tidak hanya melihat orang lain dari segi kehidupan bagian luarnya saja. Terkadang kita lebih melihat itu dibandingkan hatinya atau kebiasaan-kebiasaan baiknya. Ini terjadi sebenarnya karena efek iri hati, maka kita perlu menggunakan suara hati kita sebagai pelita, sebagai kompas penunjuk arah dalam bertindak, agar apa yang kita nilai tidak berdasarkan dengan kesukaan atau keinginan hati kita semata-mata, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan itu sendiri. Mari kita sungguh-sungguh menggunakan kompas hati kita agar dalam menunjukkan arah kita tak tersesat dalam menilai orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita menyampaikan doa permohonan kepada Bapa di surga bagi para biarawan dan biarawati. Semoga persatuan dan pengabdian para biarawan biarawati dengan Tuhan serta sesama semakin menyuburkan gereja dengan buah-buah kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita menggerakkan kita semua untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kelaparan, semoga orang-orang yang sedang dilanda kelaparan memperoleh anugerah penyertaan Tuhan melalui kasih orang-orang yang dengan tekun berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kasih Tuhan membangun kita menjadi umat cinta kasih, yaitu umat yang terbuka terhadap segala yang baik dan yang menghasilkan buah kebaikan serta cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.